tersebut. Dalam pembahasan order reaksi ini, kita akan membahas hubungan antara konsentrasi dan waktu. Kita mulai dari order 0. Suatu reaksi disebut sebagai order 0 jika perubahan konsentrasi reaktan ternyata tidak mempengaruhi lajunya. Ketika mempelajari penurunan rumus order reaksi, sangat disarankan mengambil kertas kemudian menuliskannya ulang. Harapannya mudah-mudahan akan lebih cepat diingat. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa lancar. Selamat belajar. Persamaan laju order 0. Contohnya adalah reaksi A membentuk produk. Lajunya kita tuliskan bahwa persamaan ini untuk semua order 0, 1 maupun 2. Itu adalah definisi dari laju, bahwa laju sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan terhadap satuan waktu. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Pada order 0, laju juga bisa dituliskan sebagai konstanta laju kali konsentrasi A. Karena order 0, maka pangkatnya sama dengan 0. Jika A pangkat 0, maka sama dengan 1. Sehingga lajunya sama dengan K, atau perubahan konsentrasi tiap satuan waktu pada order 0 akan tetap. Persamaan ini kita coba tuliskan lagi untuk dibuat persamaan menjadi garis linier, yaitu adalah delta konsentrasi A per delta A pangkat 0 atau sama dengan 1 adalah sama dengan minus K kali delta T. Jika A pangkat 0, kita integralkan persamaan ini. Jika konsentrasinya diubah dari A0 menjadi A dan waktu pengamatannya dari T mula-mula hingga T, maka jika ini kita integralkan, kita akan dapatkan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 sama dengan minus K kali T. Perhatikan di sini bahwa A0 hingga A atau T0 hingga T tidak selalu awal percobaan, tetapi merupakan rentang pengamatan kita. Jika ini kita buat sebagai persamaan garis lurus atau dibentuk grafiknya, maka A dikurangi A0 bisa kita anggap sebagai Y, kemudian minus K kita anggap sebagai slope, dan T-nya kita anggap sebagai X. Berikutnya, untuk menghitung satuan dari konstanta laju, kita akan dapatkan bahwa konstanta laju sama dengan pengurangan konsentrasi A per waktu, yang itu pada order 0 nilai itu adalah konstan. Satuan untuk nilai K pada persamaan order 0 sama dengan, kalau ini konsentrasinya satuannya adalah molar, sementara delta T-nya satuannya adalah detik, maka satuan ini, satuan konstanta laju pada order 0 sama dengan molar detik pangkat minus 1. Selanjutnya kita menghitung waktu paruh dari order 0. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan untuk order 0, bahwa konsentrasi A pada waktu tertentu sama dengan konstanta kali waktu plus konsentrasi A0. Kita pahami bahwa waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada saat waktu paruh tersebut sama dengan setengah dari konsentrasi mula-mula. Maka nilai ini kita masukkan pada rumus sebelumnya, akan kita dapatkan waktu paruh dari order 0 sama dengan konsentrasi A0 per 2 kali K. Untuk reaksi order 1, contohnya adalah A membentuk produk, sehingga laju sama dengan negatif delta konsentrasi A per delta T. Jika persamaan 1 dan 2 ini kita samakan, maka kita akan mendapatkan nilai K konstanta laju sama dengan nilai ini dibagi ini, sehingga K sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T kali seper konsentrasi A, sehingga kita akan dapatkan
Ya, ini ya. Jika ini kita hitung, kita akan dapatkan satuan konstanta dari K untuk orde 1, yaitu adalah detik pangkat minus 1. Jika persamaan ini kita diferensialkan, kita akan dapatkan minus delta konsentrasi A per dt sama dengan konstanta laju kali konsentrasi A. Selanjutnya, kita usahakan untuk tata ulang. Delta konsentrasi A per A sama dengan minus konstanta laju kali dt. T adalah waktu, di mana bergerak mulai T sama dengan 0 sampai dengan T. Begitu pula untuk konsentrasinya bergerak dari A0 sampai konsentrasi A. A0 di sini tidak selalu konsentrasi mula-mula, T0 juga tidak selalu T mula-mula, tetapi bisa kita gunakan pada saat kondisi pengamatan saja. Dengan mengintegralkan, reaksi ini merupakan proses konsentrasinya berubah dari konsentrasi A0 hingga menjadi konsentrasi A. Begitu pula T-nya berubah dari konsentrasi T0 hingga menjadi konsentrasi T. Konsentrasi A0 dan T0 tidak selalu kondisi mula-mula, tetapi adalah kondisi awal pengamatan hingga pada waktu tertentu. Selanjutnya, hasil integralnya kita dapatkan, yaitu ln konsentrasi A minus ln konsentrasi A0 sama dengan minus KT. Atau persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai konsentrasi A per A0 sama dengan minus KT. Selanjutnya, persamaan tadi kita ubah dengan menggunakan rumus umum dari ln, di mana jika ln A per B sama dengan C, itu akan sama dengan ln A minus ln B sama dengan C. Tuliskan ulang menjadi ln konsentrasi A minus ln konsentrasi A0 sama dengan minus KT. Ini kalau kita tata ulang lagi akan menjadi ln A sama dengan minus KT plus ln A0. Jika kita tata ini dalam bentuk persamaan garis lurus, maka kita akan dapatkan Y sama dengan ln A dan gradien sama dengan minus KT, di mana X-nya adalah sama dengan T. Jika di situ terdapat intercept, yaitu adalah ln konsentrasi A0. Selanjutnya, persamaan tadi, jika kurvanya melengkung, maka Y sama dengan konsentrasi A dan X-nya adalah waktu. Demikian pula dari persamaan tadi, Y sama dengan ln A dan X-nya adalah sama dengan waktu. Grafiknya yang merupakan garis lurus. Berikutnya kita akan membahas tentang waktu paruh, yaitu waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Ini mudah sekali ya kita pahami. Jika kita makan donat hingga donat itu menjadi separuhnya, berapa waktu yang kita butuhkan. Menghitung waktu paruh pada reaksi orde 1. Kita dari hukum laju kita dapatkan bahwa konsentrasi A per A0 sama dengan minus KT atau seperka ln konsentrasi A0 per A. T sama dengan seperka kali ln konsentrasi A0 per A, di mana untuk waktu paruh tadi adalah waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Maka T-nya kita sebut sebagai T setengah, A-nya adalah setengah dari konsentrasi mula-mula. Maka T kita tuliskan T setengah sama dengan seperka ln A0-nya. Tetap A-nya kita ubah menjadi A0 dibagi 2. Dari sini kita akan dapatkan T setengah sama dengan seperka ln 2 atau sama dengan 0,693 per K. Dari persamaan ini kita akan jumpai bahwa waktu paruh orde 1, coba diperhatikan, tidak ada kaitannya sama sekali dengan konsentrasi reaktan. Untuk menghitung waktu paruh suatu reaksi orde 1, apa saja tidak bergantung pada konsentrasi reaktannya. Waktu paruhnya selalu konstan dan nilainya berbanding terbalik dengan konstanta lajunya.
Kita ke contoh soal untuk orde 1. Di sini misalnya adalah reaksi 2A menjadi B dengan konstanta laju sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 2 per detik pada 60 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan agar A berkurang dari 0,9 molar menjadi 0,15 molar. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang sudah diketahui, yaitu reaksi 2A menjadi B dengan konstanta lajunya, kemudian A0-nya diketahui di situ 0,9 molar, menjadi sisanya sebesar 0,15 molar. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah waktu yang dibutuhkan. Laju kita tuliskan untuk orde 1 adalah delta pengurangan reaktan per waktu atau sama dengan K kali reaktan konstanta laju kali reaktan pangkat 1. Berikutnya kita tuliskan rumus persamaan orde 1, yaitu adalah ln A per A0 sama dengan minus K kali T. Kemudian T-nya kita tata ulang. Nilai-nilai yang diketahui kita masukkan, sehingga kita dapatkan nilai T sebesar 56 detik. Kita selanjutnya akan membahas tentang reaksi orde 2, di mana contohnya adalah A menjadi produk bahwa lajunya sama dengan minus delta konsentrasi A per waktu. Ini dari pemahaman hukum laju secara umum, bahwa laju adalah banyaknya perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Sehingga pada orde 1 maupun orde 2 rumus laju ini adalah sama. Tetapi kemudian jika berkenaan dengan konstanta lajunya, coba diperhatikan di sini bahwa untuk orde 2 kita jumpai adalah pangkat 2. Sedangkan dari sini kita bisa hitung satuan dari konstanta. Jika lajunya sama dengan ini, maka konstantanya sama dengan laju per konsentrasi A kuadrat. Dari sini kita dapatkan bahwa untuk laju adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu, yaitu molar per detik. Konsentrasi pangkat 2 kita dapatkan molar pangkat 2, maka kita akan dapatkan satuan konstanta laju untuk orde reaksi 2 sama dengan 1/per molar kali detik. Berikutnya kita akan menghitung persamaan laju untuk reaksi orde 2. Tadi contohnya adalah A dibentuk menjadi produk, persamaan lajunya sama dengan seperti ini. Dengan menggunakan kalkulus, kita akan dapatkan 1/per konsentrasi A sama dengan 1/per konsentrasi A0 plus konstanta kali T. Cara penurunan rumus ini sama seperti pada saat kita menghitung reaksi orde 1. Penentuan waktu paruh untuk reaksi orde 2 dengan persamaan yang tadi kita dapatkan, dan kita ketahui bahwa konsentrasi A pada saat kondisi waktu paruh ialah menjadi setengahnya, karena waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan di mana konsentrasi mula-mula menjadi setengahnya. Kondisi pada saat waktu paruh ini kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 per 2, yaitu pada kondisi waktu paruh tadi, sama dengan 1/A0 plus K kali T setengah. Konsentrasi A kita gantikan dengan kondisi setengah dari A0. Ini kita selesaikan. Penyebutnya kita samakan menjadi sama-sama setengah dari A0, sehingga pembilangnya kita dapatkan demikian. Kita akan dapatkan T setengah untuk reaksi orde 2 sama dengan 1/A0. Untuk ringkasan pada orde 0, 1, dan 2 kita coba buat bahwa lajunya tidak terpengaruh oleh konsentrasi reaktan, dan persamaan konsentrasi dan waktunya kita dapatkan seperti ini, sementara waktu paruhnya kita juga sudah dapatkan. Demikian pula untuk orde 1 dan 2. Persamaan konsentrasi dan waktunya sama dengan, dan waktu paruhnya juga selalu konstan. Untuk orde 2, kita dapatkan lajunya sama dengan K kali konsentrasi reaktan pangkat 2, sementara persamaan konsentrasi dan waktunya kita dapatkan demikian. Sehingga waktu paruhnya kita dapatkan adalah 1/K kali konsentrasi A0. Grafik untuk orde 0 kita dapatkan
bahwa pada sumbu Y sama dengan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 dan sumbu X-nya sama dengan T. Untuk orde 1 kita dapatkan sumbu Y-nya sama dengan ln A per A0 dan sumbu X-nya sebesar T. Untuk orde 2 kita dapatkan sumbu Y-nya seper A dikurangi seper konsentrasi A0 dan sumbu X-nya sebesar T. Berikut ini adalah contoh untuk soal reaksi orde 2, di mana reaksi 2A membentuk B dengan konstanta lajunya diketahui sebesar 40 molar pangkat minus 1 menit pangkat minus 1 pada 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, A. Jika konsentrasi A dimulai semula sebesar 8 kali 10 pangkat minus 3 molar, berapakah waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi A menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 molar? Yang B. Hitunglah waktu paruh dari reaksi. Pertama, kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui. Di sini reaksinya kita tulis ulang dan merupakan orde 2. Konstanta lajunya kita juga tuliskan ulang. Sementara satuannya kita ubah dari menit menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik kita tuliskan, maka waktunya satuan dari nilai K menjadi molar pangkat minus 1 detik pangkat minus 1. Selanjutnya kita juga A0-nya dan A-nya kita juga tuliskan. Setelah itu kita tuliskan pertanyaannya tadi adalah T dan T setengah. Kemudian kita kerjakan persamaan untuk laju orde 2. Kita ketahui bahwa persamaan laju sama dengan seper konsentrasi A sama dengan seper konsentrasi A0 plus K kali T. Kemudian angka-angka tersebut kita masukkan, maka T-nya kita dapatkan sebesar 0,156 detik.